Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di channel A3S. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang Lutung Kasarung. Cerita rakyat ini berasal dari Jawa Barat. Sebelum kakak bercerita lebih jauh lagi, silakan subscribe channel A3S ini. Silakan adik-adik like jika kalian suka. Dan jangan lupa adik-adik menonton video ini sampai habis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai bercerita. Kakak mulai bercerita, kalian mendengarkan. Duduk yang manis, yang baju pink, yang baju merah, yang baju hijau, yang baju putih, yang baju orange, yang baju coklat, dan semuanya duduk manis ya. Baik, kakak mau bercerita tentang Lutung Kasarung. Cerita ini berasal dari Jawa Barat, tepatnya Pasundan atau daerah Sunda. Menceritakan tentang seorang raja bernama Prabu Tapak Agung yang memiliki dua orang putri bernama Purbasari dan Purbararang. Sang raja berniat untuk turun tahta dan menjadikan salah satu putrinya yaitu Purbasari sebagai penerus pemimpin kerajaan. Namun adik-adik, Purbararang merasa kesal adik-adik dengan keputusan ayahnya dan berniat mencelakai saudaranya yaitu Purbasari. Adik-adik, tidak boleh seperti itu ya. Semua ada waktunya. Jangan sampai kita mencelakai saudara kita, adik kita ataupun kakak kita. Yang pasti nanti yang sedih kita sendiri pasti nangis. Apalagi papa mama ya. Baiklah, kembali lagi ke cerita. Purbararang pun kemudian pergi ke nenek sihir loh adik-adik, dan mengutuk Purbasari sehingga menjadi buruk rupa. Kulitnya dipenuhi bintik hitam, dan Purbasari pun kemudian diasingkan ke hutan. Dan apa yang terjadi? Purbararang menjadi pemimpin penerus ayahnya. Pada suatu ketika, Purbasari ditemani oleh seekor lutung dan menyuruh Purbasari untuk berendam di dalam telaga. Jadi seekor lutung ini, temannya Purbasari, menyuruh Purbasari adik-adik supaya berendam atau mandi di dalam telaga. Tahu apa yang terjadi? Seketika Purbasari pun sembuh adik-adik dan kembali menjadi cantik jelita seperti semula. Itu karena Purbasarinya anak yang baik adik-adik ya. Purbasari pun mendatangi kerajaan dan bertemu dengan kakaknya si Purbararang untuk menentukan penerus tahta. Mereka berdua pun beradu adik-adik, mulai dari beradu panjang rambut hingga beradu tanpa pasangan. Purbasari pun menyodorkan Lutung temannya di hutan sebagai pasangannya adik-adik. Seketika Lutung tersebut berubah menjadi pemuda yang sangat tampan, melebihi ketampanan pasangan si Purbararang. Purbararang pun mengalah dan mengakui kesalahannya. Purbasari kemudian diangkat menjadi ratu dan hidup bahagia bersama kekasihnya Lutung Kasarung. Jadi adik-adik, moral dari cerita ini apa adik-adik? Moral dari cerita ini, yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua,
kita harus baik kepada saudara, kepada teman, kepada semua orang, dan tidak boleh sombong. Itulah pesan moral cerita ini, dan semoga kalian juga sama adik-adik, tidak boleh sombong, tidak boleh nakal, tidak boleh mencelakai saudaranya seperti Purbararang menyihir Purbasari. Baiklah adik-adik, sekian cerita dari kakak. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. See you, bye-bye.